Aksi tawuran remaja kembali pecah di ruas jalan DI Panjaitan, Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang dengan senjata tajam hingga petasan. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Warga pun resah karena khawatir jadi korban salah sasaran. Menurut keterangan warga, para pelaku bukan hanya warga sekitar lokasi, melainkan anak-anak dari luar kawasan tersebut. Diduga sebelum tawuran, para pelaku saling tantang di media sosial dan akhirnya sepakat tawuran. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batu News melaporkan. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut meringkus dua pria diduga pengedar di dua lokasi berbeda. Petugas selanjutnya menggeledah pelaku dan mendapati 3 bungkus plastik teh kemasan diduga kuat mengandung zat ketamin dengan total berat sekitar 2.500 gram dalam bagasi sepeda motor. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku bertugas sebagai kurir. Diketahui bahwa nilai transaksi ketamin tersebut mencapai 425 juta rupiah dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar 10 juta rupiah. Guna pengembangan saat ini, kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Ditnes Narkoba Polda Sumatera Utara untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid News melaporkan. Seorang asisten rumah tangga menjadi korban penikaman oleh orang tidak dikenal di Kota Serang, Banten. Korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tusukan yang dideritanya. Hah? Ada yang mukul lagi. Iya. Ini 2 orang pas 1 orang. 2 orang atau orang. Seorang asisten rumah tangga atau ART menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Kelurahan Cipare, Kota Serang, Banten. Usai menganiaya korban, pelaku pun langsung melarikan diri. Peristiwa penusukan terjadi saat korban keluar rumah untuk menjalankan aktivitas rutin. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit Jannah, Kota Serang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi yang mendapat laporan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sekarang sedang ditangani oleh pihak Satreskrim Polresta Serang Kota dan pelaku daripada penganiayaan tersebut masih dalam. Polisi masih menyelidiki pelaku penganiayaan yang identitasnya telah dikantongi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi News melaporkan. Seorang pria dibekuk polisi usai menganiaya seorang lansia hingga tewas di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku tidak terima ditegur korban karena diduga telah melakukan tindakan pencurian di minimarket. Bapak nggak ada urusannya. Ini urusan ini saya nih. Saya juga orang sini, Pak. Di mana kamu? Nggak percaya. Saya anggota, Bapak. Hah? Iya, jangan gini, anggota mana? Yang pegang Cibiru sampai sini, om saya di sini. Viral di media sosial, cekcok mulut antara seorang pria dan seorang lansia di sebuah minimarket di kawasan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pria yang dalam kondisi mabuk miras dilaporkan karyawan minimarket saat hendak berbelanja dan terlibat cekcok mulut. Korban lansia yang merupakan petugas pelindung masyarakat yang mendapat laporan mendatangi sang pria. Lantaran tak terima ditegur, selanjutnya pelaku menganiaya korban. Korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Buntut penganiayaan, polisi pun meringkus pelaku. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku sakit hati saat ditegur korban karena dituduh telah melakukan pencurian. Selain itu, pelaku bukan anggota melainkan pengangguran yang tengah mencari pekerjaan di Kota Bandung. Ternyata di situ ya terjadi cekcok mulut ya dengan korban, antara pelaku dan korban ya, sampai di luar juga masih ribut terus. Akhirnya pelaku memukul korban sehingga korban terjatuh dan meninggal. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana News melaporkan. Viral di media sosial, anak jalanan hasil penertiban Satpol PP menjadi korban penganiayaan oleh oknum pengasuh di tempat penitipan anak. Korban luka lebam akibat dicambuk dan disulut api rokok. Anak jalanan berinisial A diduga dianiaya oknum pengasuh di salah satu rumah penitipan anak. Tubuh korban dipenuhi luka lebam sementara tangan dan kakinya terdapat luka bakar diduga akibat disulut api rokok. Sebelumnya korban terjaring razia Satpol Pamong Praja dan dititipkan dinsos di rumah penitipan anak. Pasca kejadian itu, korban didampingi keluarganya lapor ke Polsek Lubuk Linggau. Itu lukanya itu akibat apa aja itu? Disulut pakai api rokok, kalau dicambuk. Cambuk guna apa? Apa? Dicambuk guna pakai apa? Pakai pinggang. Ya pinggang. Kamu ini apa, kabel casan. Keluarga berharap pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman News melaporkan.
Kangen dengan ibunya, seorang remaja nekat mencuri motor di Magetan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap polisi dalam perjalanan ke Surabaya. Remaja ini mencuri sepeda motor pemilik warung di Sugiwaras Mospati, Magetan dan terekam CCTV. Pelaku kabur melarikan diri menuju kota Surabaya. Pelaku ditangkap polisi dalam perjalanan ke kota Surabaya. Dalam pemeriksaannya, pelaku mengaku rindu pada ibunya yang merantau ke kota Surabaya. Pelaku juga mencuri uang Rp70.000 untuk membeli bahan bakar. Pelaku menjalani restorasi keadilan karena berhubungan baik dengan korban. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, Ayus melaporkan. Nekat membobol ATM dan menguras saldo rekening milik tetangganya sendiri, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur ditangkap oleh polisi. Aksi pelaku terbongkar berkat CCTV dalam bilik ATM. Rekaman CCTV bilik ATM menjadi barang bukti kunci Satreskrim Polres Ngawi untuk menangkap S, warga desa Pojok Padunan, Ngawi, Jawa Timur, saat menguras habis saldo rekening ATM milik tetangganya sendiri. Pelaku sebelumnya berhasil mencuri ATM beserta kertas nomor PIN dan perhiasan emas 7 gram milik korbannya, seorang nenek 70 tahun. Awalnya korban mengira ATM-nya hilang dan melapor ke pihak bank dan mengetahui jika saldo tabungan senilai 2,8 juta rupiah telah raib. Namun setelah polisi turut menerima laporan, dilakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa ATM korban dicuri tetangganya sendiri. Pelaku berhasil diringkus saat tengah bersantai di rumah berikut barang bukti kartu ATM dan perhiasan hasil curian. Bukti CCTV dugaan pelaku yang mengambil uang rekening korban melalui salah satu ATM di Kabupaten Ngawi. Kemudian kita melaksanakan pengembangan dan ditangkaplah satu orang pelaku yang berada di daerah Wadungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun pidana penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Petugas PPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan jelang penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu materi penting dalam pelatihan yaitu baris berbaris yang bertujuan untuk membentuk disiplin para petugas. Latihan baris berbaris menjadi bagian dari rangkaian pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Pelatihan baris berbaris ini baru pertama kali diterapkan dalam Diklat Petugas Haji. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta ini menjadi bagian penting dalam membentuk kedisiplinan para petugas haji 2026. Latihan ini juga dinilai penting untuk membangun kekompakan tim serta kesiapan fisik dan mental petugas dalam menghadapi dinamika pelayanan jemaah haji di Tanah Suci. Ada berbagai formulasi yang dihadirkan melalui pendidikan dan latihan kali ini, mulai dari penguatan fisik bagi para petugas, yakni kedisiplinan, penguatan mental dan juga kerjasama yang dihadirkan dalam proses pendidikan latihan di pekan pertama. Selain baris berbaris, peserta Diklat juga dibekali materi teknis pelayanan, manajemen krisis serta simulasi penanganan jemaah dengan kondisi khusus. Melalui Diklat PPIH 2026 ini diharap mampu mencetak petugas yang profesional, sigap dan berorientasi pada pelayanan. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Ike Kusuma News melaporkan.